Spanyol, yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Spanyol, adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Barat Daya. Wilayahnya meliputi sebagian besar semenanjung Iberia serta memperluas ke Samudra Atlantik, Laut Mediterania, dan bahkan Afrika. Spanyol merupakan negara terbesar di Eropa Selatan dan merupakan negara anggota Uni Eropa terpadat keempat. Permadani budaya Spanyol sangat beragam dan kaya, menawarkan pengalaman yang benar-benar unik dan memukau. Spanyol memiliki beragam bentang alam yang dapat memukau mata, serta memiliki makna sejarah yang mendalam. Negara ini berbatasan dengan Perancis, Andorra, dan Teluk Biscay di utara, Laut Mediterania serta Gibraltar di timur dan selatan, sementara Portugal dan Samudra Atlantik membatasi bagian baratnya. Ibu kota Spanyol, Madrid, merupakan pusat kehidupan budaya dan ekonomi negara ini. Namun demikian, Spanyol juga memiliki kota-kota besar lainnya yang berperan penting dalam dinamika budaya dan ekonomi negara ini, seperti Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Malaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, dan Bilbao. Setiap kota ini memiliki daya tariknya sendiri dan menyumbang keberagaman budaya Spanyol. Spanyol adalah destinasi yang menarik untuk dijelajahi dan menawarkan pengalaman wisata yang kaya dan berkesan. Permadani sejarah Spanyol dijalin dengan benang beragam peradaban sejak zaman kuno. Semenanjung Iberia, yang merupakan wilayah tempat Spanyol berada, adalah rumah bagi berbagai suku-suku kuno seperti suku Iberia, Keltik, dan masyarakat pra-Romawi lainnya. Penaklukan Romawi terhadap semenanjung Iberia mengakibatkan pembentukan Provinsi Hispania di Timur Tengah. Periode romanisasi yang terjadi setelah penaklukan Romawi membawa perubahan besar dalam budaya serta agama di wilayah Hispania. Kristenisasi juga mulai diperkenalkan selama periode ini. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat membuka jalan bagi migrasi suku-suku dari Eropa Tengah ke semenanjung Iberia. Pada awal abad ke-8, suku Visigot membentuk kerajaan Visigot yang berpusat di Toledo, dan mereka memerintah selama periode abad pertengahan. Selama pemerintahan Visigot, wilayah Hispania mengalami transformasi signifikan dalam hal politik, budaya, dan agama. Periode ini merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Spanyol yang menunjukkan perpaduan dan perubahan signifikan dalam masyarakat dan kehidupan di wilayah tersebut. Ketika kekuasaan Islam mulai berlaku di semenanjung Iberia pada masa kekhalifahan Umayyah dan kemudian di Cordoba, di sisi lain, kerajaan-kerajaan Kristen, seperti Leon, Kastilia, Aragon, Navarre, dan Portugal, juga muncul. Reconquista, serangkaian kampanye militer, terjadi ketika kerajaan-kerajaan Kristen secara bertahap merebut kembali wilayahnya dari pemerintahan Islam. Proses ini mencapai puncaknya pada tahun 1492 dengan penaklukan Kristen atas kerajaan Nasrid Granada. Momen penting dalam pembentukan Spanyol modern terjadi pada tahun 1479 dengan persatuan dinasti mahkota Kastilia dan Aragon. Persatuan ini menjadi landasan bagi penggabungan identitas regional menjadi negara bangsa yang kohesif. Saat ini, Spanyol menjadi sebuah mosaik budaya, bahasa, dan tradisi yang dinamis yang dicirikan oleh sejarahnya yang kaya dan perpaduan unik antara modernitas dan pesona sejarah. Selama abad pertengahan, Spanyol mengalami transformasi signifikan yang dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Muslim di wilayah tersebut. Pada tahun 711, Komandan Muslim Tariq bin Ziyad memimpin serangan yang sukses melawan pasukan Spanyol di semenanjung Iberia. Dengan berani membakar kapal-kapalnya untuk mencegah kemunduran, Tariq berhasil menaklukkan wilayah Andalusia dan Granada. Keberhasilan ini membuka jalan bagi Islam untuk berkembang di Spanyol, dan puncak pengaruh Muslim terjadi pada berdirinya Kekhalifahan Umayyah di Cordoba.
Kekhalifahan ini muncul dari kelompok Bani Umayyah yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah dan menetap di Andalusia. Di bawah pemerintahan mereka, Spanyol mengalami kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sastra. Kekhalifahan Umayyah di Cordoba menjadi pusat kebudayaan yang makmur dan kaya. Mereka menciptakan karya seni yang megah, mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran, serta mendorong perkembangan sastra Arab Spanyol yang kaya dan indah. Arsitektur juga menjadi ciri khas kekhalifahan ini, dengan pembangunan masjid-masjid indah seperti Masjid Cordoba yang terkenal dengan hamparan kolom-kolom marmer dan lengkungan elegannya. Selama masa kejayaannya, Kekhalifahan Umayyah di Cordoba menjadi salah satu pusat intelektual dan kebudayaan terkemuka di Eropa. Pengaruh Islam di Spanyol tidak hanya meninggalkan warisan sejarah yang kaya, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kebudayaan dan intelektual di wilayah tersebut. Cordoba, yang merupakan ibu kota Al-Andalus pada masa kejayaan Kekhalifahan Umayyah di Spanyol, menjadi salah satu kota termaju di dunia pada saat itu. Namun, era keemasan Muslim Spanyol berakhir pada tahun 1492 dengan Reconquista, serangkaian penaklukan Kristen yang berujung pada pengusiran umat Islam dari Spanyol. Lebih dari 500 tahun telah berlalu sejak penduduk asli Spanyol ditaklukkan kembali di wilayah selatan negara itu, mengakhiri hampir 8 abad kekuasaan bangsa Moor. Meskipun ada janji toleransi terhadap agama Islam, kenyataannya Spanyol melakukan pemaksaan, pengusiran, dan kekerasan terhadap umat Islam setelah Reconquista. Jatuhnya kerajaan terbesar Cordoba pada tahun 1236, diikuti oleh kerajaan terbesar kedua Seville pada tahun 1248, merupakan pukulan besar bagi peradaban Islam di Spanyol. Pada masa itu, penulis seperti Stanley Lane Poole dalam bukunya The Moors in Spain, mengekspresikan penyesalan atas kemunduran peradaban setelah keruntuhan kerajaan Islam Cordoba. Pada periode pasca Reconquista, Spanyol mengalami perubahan besar dalam lanskap agama dan budayanya, dengan agama Katolik menjadi dominan dan kehidupan umat Islam di bawah kendali yang berbeda. Setelah lebih dari 500 tahun sejak Reconquista, umat Islam Spanyol akhirnya berhasil membangun kembali masjid mereka sendiri di bawah naungan Alhambra, yang merupakan simbol dari kekuatan Islam masa lalu di Eropa. Masjid yang dibangun menjadi simbol penting bagi umat Islam Spanyol dalam merawat dan menghidupkan kembali akar sejarah dan kebudayaan mereka di Spanyol. Provinsi Andalus, dengan sejarah Islam yang kaya di masa lalu, menjadi tempat yang khusus bagi umat Islam Spanyol untuk membangun kembali warisan mereka. Meskipun penolakan terhadap proyek-proyek seperti pembangunan masjid telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir di kalangan masyarakat Spanyol, proses mendapatkan izin dan dukungan untuk membangun kembali masjid bagi penduduk asli Spanyol Muslim memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar. Contohnya, dibutuhkan waktu 22 tahun untuk mendapatkan izin membangun masjid pertama bagi penduduk asli Spanyol Muslim daripada imigran sejak penaklukan kembali. Usaha dan perjuangan umat Islam Spanyol dalam merawat dan meresapi kembali identitas dan sejarah mereka di Spanyol merupakan bagian penting dari upaya untuk mendamaikan warisan Islam dengan realitas sosial dan budaya yang ada di Spanyol saat ini. Tanpa mengabaikan masa lalu yang penuh konflik, upaya merawat dan membangun kembali warisan Islam di Spanyol merupakan langkah terpenting dalam memahami sejarah yang kompleks dan mendiversifikasi narasi sejarah Spanyol. Masjid Agung Granada di Spanyol, yang juga dikenal sebagai Mezquita Mayor de Granada, memiliki makna historis yang kuat sebagai pusat utama penyebaran Islam di Eropa. Masjid yang diresmikan pada tahun 2003 ini menjadi simbol penting bagi umat Islam di Granada, karena merupakan masjid agung pertama dalam wilayah mereka setelah 500 tahun.
Keunikan dari Masjid Agung Granada adalah daya tariknya yang melampaui batas komunitas lokal, menarik perhatian banyak pengunjung non-Muslim setiap Jumat yang tertarik untuk masuk Islam. Dengan menyambut sekitar 350 jamaah setiap Jumat, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menyediakan berbagai kegiatan, perpustakaan umum, serta kelas Al-Quran dan bahasa Arab. Hal ini mencerminkan upaya masjid untuk menjadi pusat budaya dan pendidikan bagi masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Komunitas yang berkumpul di Masjid Agung Granada mencerminkan keragaman yang indah, di mana orang dari berbagai latar belakang etnis dan budaya beribadah bersama. Keberagaman ini juga tercermin dalam dukungan yang diberikan kepada anggota komunitas yang mengalami kesulitan, seperti masalah sehari-hari, kematian, dan penguburan. Hubungan saling support dan solidaritas inilah yang memperkuat ikatan antar anggota komunitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Masjid Agung Granada tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan yang memperkaya pengalaman bagi pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Dengan menjaga tradisi Islam sambil mempromosikan toleransi, harmoni, dan keterbukaan, masjid ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kedamaian dan kerukunan antaragama di wilayah tersebut. Laporan terbaru oleh Anadolu dan Euronews yang menyoroti peningkatan minat warga Spanyol untuk masuk Islam menunjukkan sebuah fenomena menarik yang terjadi di Spanyol saat ini. Di tengah refleksi sejarah pendudukan dan penindasan terhadap umat Islam di masa lalu, terlihat bahwa masjid seperti Masjid Agung Granada kini menjadi tempat yang memainkan peran penting dalam menerima dan mendukung masyarakat yang tertarik untuk memeluk Islam. Video yang menampilkan Jose Miguel mengucapkan syahadat di Masjid Agung Granada adalah contoh nyata dari betapa pentingnya masjid tersebut dalam menjembatani latar belakang sejarah yang kompleks dengan harapan masa depan yang lebih terbuka dan inklusif. Melihat jumlah orang Spanyol yang masuk Islam meningkat secara signifikan, terutama setelah pandemi, menunjukkan bahwa Islam semakin diterima dan dipelajari oleh masyarakat Spanyol. Dengan populasi Muslim yang berkembang pesat di Spanyol, termasuk sekitar 36.000 Muslim di Granada dan lebih dari 2,5 juta di seluruh negara, terlihat bahwa Islam telah menjadi bagian yang signifikan dari keragaman sosial dan budaya Spanyol. Komunitas Muslim yang berasal dari berbagai negara seperti Maroko, Pakistan, Bangladesh, Senegal, dan Aljazair, menunjukkan keberagaman dalam praktik keagamaan dan budaya yang dihayati di Spanyol, dari Catalonia hingga Andalusia. Tren peningkatan minat untuk masuk Islam juga terlihat di kota-kota lain di Andalusia seperti Jaén, Marbella, dan Girola, menunjukkan bahwa fenomena ini tidak terbatas hanya pada satu wilayah. Dengan dukungan dari tokoh-tokoh seperti Umar del Pozo dan Muhammad Ayana, terlihat bahwa komunitas Muslim di Spanyol semakin berkembang dan mengakar dalam masyarakat, memberikan kontribusi positif dalam memperkaya keragaman dan memperkuat toleransi antaragama di negara tersebut. Kisah Umar del Pozo, yang lahir dalam keluarga yang memeluk Islam, mencerminkan fenomena menarik di Granada di mana syahadat, pernyataan keimanan dalam Islam, sering diucapkan oleh orang Spanyol dan warga negara lain, termasuk penduduk Inggris, hampir setiap hari Jumat. Banyak pengunjung kota Granada terpikat dengan Islam setelah berdiskusi dengan staf masjid, menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan dialog lintas budaya. Dengan lokasinya yang strategis di kaki pegunungan Sierra Nevada, Masjid Agung Granada menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang mencari kedamaian spiritual dan pengetahuan tentang Islam. Masjid ini terletak di kawasan Arab kuno yang dikenal sebagai Al-Baicin, yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang kaya. Letaknya yang berseberangan dengan Alhambra, salah satu monumen terkenal dalam arsitektur Islam yang bersejarah, memberikan tambahan nilai simbolis dan spiritual bagi masjid tersebut.
Masjid Agung Granada bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol perdamaian, dialog antar budaya, dan penghargaan terhadap sejarah dan keberagaman masyarakat Granada. Masjid ini menghadirkan ruang yang inklusif dan terbuka bagi siapapun yang ingin menjelajahi dan memahami agama Islam, serta mempererat hubungan antara berbagai komunitas di wilayah tersebut. Spanyol adalah sebuah negara yang cerah dan ramah yang terletak di barat daya Eropa. Populasinya sekitar 46 juta orang dan bahasa utamanya adalah Spanyol Kastilia. Meskipun negara ini terdiri dari 17 daerah otonom yang memiliki budaya dan tradisi unik, termasuk bahasa sendiri seperti Bask dan Katalan. Ahora hay más delincuencia igual, no sé, por la noche como que pasas más miedo igual. Creo que puedes ver bastante bien cómo es la ciudad de grande y quieras o no tienes una perspectiva. Sebagian besar penduduk Spanyol tinggal di kota-kota besar, termasuk Barcelona, ibu kota wilayah Catalonia yang terkenal dengan seni dan arsitekturnya yang mengagumkan. Madrid adalah ibu kota Spanyol dan salah satu kota terbesar di Eropa, dengan pusat bisnis modern dan arsitektur yang mencampur gaya abad pertengahan dan modern. Spanyol juga memiliki pulau-pulau indah seperti Ibiza dan Majorca yang terkenal dengan pantainya yang cantik. Jadi, Spanyol adalah negara yang kaya akan keindahan alam, sejarah, seni, dan budaya yang menarik untuk dieksplorasi. Valencia, yang merupakan kota terbesar ketiga di Spanyol setelah Madrid dan Barcelona. Dengan sekitar 800.000 penduduk, Valencia menawarkan gaya hidup yang lebih santai dibandingkan dengan kedua kota besar tersebut. Kota ini terkenal dengan gabungan yang harmonis antara kehidupan malam yang indah dan ruang terbuka yang beragam. Valencia memiliki jalan raya elegan dan banyak bagian kota yang dirawat dengan baik, termasuk taman yang luas seperti Taman Buen Retiro. Selain itu, Valencia diakui sebagai kota seni dan sains, dengan struktur futuristik yang mencakup planetarium, oceanarium, dan museum interaktif. Salah satu landmark yang terkenal di Valencia adalah Ciudad de las Artes y las Ciencias, kota seni dan sains, sebuah kompleks arsitektur kontemporer yang menakjubkan yang direncanakan oleh arsitek Santiago Calatrava dan Felix Candela. Valencia juga dikenal dengan kuliner yang lezat, seperti paella yang merupakan hidangan khas dari kota ini. Kota ini merupakan tempat yang sempurna untuk menikmati gabungan antara kehidupan malam yang aktif dan santai, serta eksplorasi seni, sains, dan kuliner yang kaya. Di Spanyol, terdapat festival pertarungan makanan terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap tahun di kota Buñol di Valencia, yang dikenal sebagai La Tomatina. Acara ini merupakan pertarungan tomat kolosal yang luar biasa. Tradisi La Tomatina dimulai pada tahun 1945, ketika seorang pemuda secara tak sengaja terjebak dalam pertarungan makanan, dan mulai melemparkan tomat ke arah teman-temannya. Kejadian tersebut kemudian menjadi semakin populer, dan lebih banyak orang ikut serta, sehingga mengubahnya menjadi tradisi gila-gilaan yang tetap bertahan selama beberapa dekade. Pada tahun 1950-an, otoritas setempat mencoba menghentikan perayaan melempar tomat, namun penduduk Buñol dengan gigih mengadakan pemakaman tiruan lengkap dengan sebuah tomat dalam peti mati sebagai bentuk berduka atas kehilangan tradisi yang mereka cintai. Kreativitas dan humor warga Buñol membuat otoritas memutuskan untuk merestorasi La Tomatina pada tahun 1957. Sejak saat itu, acara ini telah menjadi tontonan yang meriah dan menarik peserta dari seluruh dunia untuk ikut serta dalam pertarungan tomat yang unik dan menyenangkan itu. Spanyol dikenal memiliki jumlah bar terbanyak di Eropa, yang mencerminkan kehidupan sosialnya yang dinamis. Budaya Spanyol sangat mengakar pada kecintaan bangsa terhadap minuman santai dan suasana ramah. Saat Anda berjalan-jalan di jalanan Spanyol, Anda akan terpesona dengan banyaknya bar yang masing-masing memiliki pesona dan karakter uniknya.
Salah satu hal yang menarik adalah pendekatan orang Spanyol dalam bersosialisasi. Mereka cenderung menjalani hidup dengan ritme sendiri, tanpa tergesa-gesa. Malam di Spanyol memiliki atmosfer yang berbeda, di mana aktivitas sosial cenderung berlangsung hingga larut malam. Penduduk lokal dan pengunjung berkumpul di bar dan tempat-tempat yang dinamis, menciptakan energi listrik yang bergema sepanjang malam. Jika Anda ingin merasakan pengalaman sosial autentik di Spanyol, disarankan untuk tidak memulai petualangan malam Anda terlalu dini. Kehidupan sosial Spanyol benar-benar berkembang di bawah naungan malam, di mana suara gelas yang bertautan dan percakapan hidup menciptakan kenangan tak terlupakan. Pesta yang penuh gairah dan malam santai menjadi bagian penting dari budaya Spanyol, dan banyaknya bar bukan hanya fakta numerik, melainkan juga saksi dari hubungan budaya yang mendalam antara Spanyol dan seni menikmati kesenangan sederhana dalam hidup. Spanyol memiliki keluarga kerajaan yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Keluarga kerajaan Spanyol saat ini terdiri dari Raja Felipe VI, Ratu Letizia, dan kedua putri mereka, Putri Leonor yang merupakan Putri Asturias, dan Infanta Sofia dari Spanyol. Pengunjung dapat mengunjungi istana kerajaan di Madrid untuk melihat kehidupan keluarga kerajaan mereka secara langsung. Namun, perlu dicatat bahwa Spanyol sebenarnya adalah monarki konstitusional. Hal ini berarti bahwa keluarga kerajaan tidak memiliki semua kekuasaan mutlak dan dibatasi oleh aturan konstitusi. Mereka memiliki peran simbolis dan seremonial dalam pemerintahan, sementara kekuasaan eksekutif sebagian besar dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Spanyol, yang saat ini dijabat oleh Pedro Sánchez. Jadi, meskipun Spanyol memiliki keluarga kerajaan yang cantik dan istana yang megah, kekuasaan mereka terbatas oleh prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur negara sebagai monarki konstitusional. Selama kunjungan Anda ke Spanyol, mungkin Anda akan melihat anggota keluarga kerajaan atau pemimpin-pemimpin negara lainnya, menambahkan nuansa keajaiban kebudayaan dan sejarah Spanyol. Memperhatikan kontribusi dan peran perempuan dalam dunia bisnis dan kewirausahaan adalah langkah penting dalam memahami dinamika ekonomi suatu negara. Fakta bahwa 45% populasi wirausaha di Spanyol adalah perempuan menunjukkan signifikansi kehadiran perempuan dalam lanskap bisnis negara ini. Selama 10 tahun terakhir, Spanyol telah mencatat penurunan 30% dalam kesenjangan gender, menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor termasuk kewirausahaan. Indeks kesetaraan gender yang mencapai skor 74,6 dari 100, melebihi rata-rata Uni Eropa, menunjukkan komitmen Spanyol dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan merata bagi seluruh warganya. Fakta bahwa sebagian besar wirausahawan perempuan di Spanyol berasal dari negara lain menunjukkan daya tarik Spanyol sebagai destinasi bagi para pengusaha wanita dari berbagai latar belakang. Penyederhanaan proses memperoleh residensi melalui visa wirausaha telah mempermudah proses pendirian bisnis bagi perempuan asing di Spanyol, menciptakan peluang bagi mereka untuk mengejar impian kewirausahaan mereka. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut terutama dalam penerapan undang-undang wirausaha baru-baru ini di Spanyol yang berpotensi untuk lebih memperkuat kehadiran dan kontribusi perempuan dalam dunia bisnis. Dengan lebihnya dukungan dan promosi bagi wirausahawan perempuan, Spanyol bisa terus menjadi pusat kewirausahaan yang inklusif dan beragam bagi semua individu yang ingin mewujudkan impian bisnis mereka. Restoran Botín di Spanyol merupakan sebuah tempat yang luar biasa, seakan menjadi sebuah time capsule kuliner yang telah menghadirkan pengalaman gastronomi yang tak terlupakan selama hampir 3 abad. Sejak didirikan pada tahun 1725 dan dianugerahi sebagai restoran tertua di dunia oleh Guinness World Records, Restoran Botín telah menjadi simbol keanggunan dan warisan yang berharga. Bayangkan ketika Restoran Botín pertama kali membuka pintunya,
Di saat Mozart menciptakan karya-karya musiknya yang legendaris dan revolusi industri belum mencapai puncaknya. Dengan usianya yang luar biasa, restoran ini memancarkan keanggunan arsitektur yang menggemakan masa lalu dengan dinding-dinding yang bernafaskan sejarah, dihiasi dengan memorabilia dan cerita-cerita dari puluhan tahun. Saat pengunjung memasuki restoran Botin, mereka seolah masuk ke dalam sebuah museum gastronomi hidup, di mana oven tradisional berbahan bakar kayu telah memproduksi daging panggang lezat dari generasi ke generasi. Pengalaman makan di restoran Botin bukan hanya sekadar menikmati hidangan lezat, tetapi juga merasakan pesona pedesaan yang autentik dan merasakan hubungan yang kuat antara masa lalu dan masa kini. Daya tarik yang abadi dari restoran Botin tidak hanya terletak pada sajian kulinernya, tetapi juga pada pengalaman imersif yang diberikannya kepada pengunjung, memungkinkan mereka untuk merasakan kehadiran sejarah yang hidup di sekeliling mereka. Restoran Botin menjadi tempat di mana pelanggan dapat menikmati kenikmatan gastronomi yang menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad, menghubungkan masa lalu dengan masa kini dengan cara yang unik dan berkesan. Spanyol merupakan negara penghasil minyak zaitun terbesar di dunia. Negara ini menghasilkan hampir 40% dari seluruh minyak zaitun yang diproduksi secara global, dengan angka yang mencapai 75% untuk konsumsi dalam negeri. Minyak zaitun dari Spanyol terutama berasal dari wilayah selatan Andalusia, di mana kondisi cuaca dan tanahnya sangat cocok untuk pertumbuhan pohon zaitun. Spanyol sangat memperhatikan kualitas minyak zaitun mereka dengan memberikan segel kualitas yang dikenal sebagai Denominación de Origen. Segel mewah ini menjamin bahwa minyak zaitun yang berasal dari wilayah tertentu tidak hanya memiliki rasa yang luar biasa, tetapi juga memenuhi standar kualitas tinggi. Minyak zaitun Spanyol terkenal karena kelembutannya, kekayaan rasa, dan aroma yang khas. Dengan tradisi panjang dalam produksi minyak zaitun, Spanyol telah memperkuat reputasinya sebagai produsen minyak zaitun terbaik di dunia. Spanyol juga menganggap minyak zaitun sebagai bagian penting dari budaya kuliner mereka. Minyak zaitun digunakan dalam berbagai masakan tradisional Spanyol, memberikan sentuhan khas dan cita rasa yang istimewa. Jadi, ketika Anda menuangkan minyak zaitun lezat ke dalam salad Anda, kemungkinan besar itu berasal dari kehebatan minyak zaitun Spanyol yang terkenal di seluruh dunia. Spanyol memang dikenal sebagai tempat lahir kreativitas yang telah melahirkan beberapa seniman paling terkenal dalam sejarah. Di antara seniman-seniman terkenal yang berasal dari Spanyol adalah 1. Diego Velázquez, seorang pelukis barok terkenal yang mahir dalam menggunakan cahaya dan bayangan untuk menciptakan potret-potret abadi. Karya-karyanya, seperti Las Meninas, telah diakui sebagai karya yang brilian dalam representasi visual. 2. Francisco Goya, seorang tokoh penting dalam romantisisme yang menggali kedalaman dan aspek gelap sifat manusia melalui lukisan-lukisannya yang memprovokasi, seperti 3 Mei 1808. Goya dikenal karena lukisannya yang menggugah dan berani. 3. El Greco, seorang pelukis yang menampilkan gaya yang unik dan ekspresif. Karya-karyanya, seperti Penguburan Bangsawan Orgas, menunjukkan pengaruh yang kuat dalam menjelajahi bentuk dan ekspresi yang kontemporer. Selain itu, Spanyol dengan bangga melahirkan dua tokoh paling revolusioner dalam seni modern, yaitu Pablo Picasso dan Salvador Dali. 1. Pablo Picasso, mendekati seni dengan pendekatan kubisme, Picasso menciptakan karya-karya terobosan seperti Guernica, yang menantang konvensi artistik dan mempengaruhi arah seni abad ke-20. 2. Salvador Dali, dikenal dengan visi surrealisnya, Dali menciptakan karya-karya yang menggambarkan dunia imajinatif seperti mimpi, yang terlihat misalnya dalam karyanya yang terkenal, Persistence of Memory. Dampak besar yang dihasilkan oleh para seniman Spanyol ini terhadap lanskap artistik global sungguh menakjubkan. Karya-karya mereka tidak hanya memengaruhi seni Spanyol, tetapi juga membentuk arah seni modern dan memperkaya warisan seni dunia.
memiliki garis pantai yang sangat panjang, lebih dari 8.000 km, membuatnya memiliki lebih dari 8.000 pantai yang menakjubkan. Selain destinasi populer seperti Mur di Costa de Alia, ada banyak permata tersembunyi lainnya yang tersebar di sepanjang garis pantai yang mengagumkan. Kecantikan wilayah pesisir Spanyol melampaui sekadar gambaran tempat wisata. Dari pesona Mur yang belum tersentuh hingga pemandangan pesisir yang menakjubkan di Menorca, setiap pantai memiliki daya tarik unik yang menawarkan beragam pengalaman bagi pengunjung. Apa yang membuat ini semakin luar biasa adalah banyak pantai di Spanyol yang telah dianugerahi dengan bendera biru yang bergengsi. Bendera biru adalah simbol standar lingkungan dan keselamatan tinggi yang menunjukkan bahwa pantai-pantai ini tidak hanya indah, tetapi juga terawat dengan baik dan aman bagi pengunjung. Ini menunjukkan komitmen Spanyol untuk menjaga keindahan alamnya dan menyediakan pengalaman pantai yang aman dan berkelanjutan bagi wisatawan. Dengan kombinasi keajaiban pesisir alam dan kepedulian lingkungan, pantai-pantai Spanyol memang menawarkan pengalaman yang istimewa bagi para pengunjung. Dikenal dengan kekayaan budaya anggur dan sejarah panjangnya dalam industri anggur. Lebih dari 1 juta hektar lahan didedikasikan untuk kebun anggur di Spanyol, yang merupakan luas tanah yang sangat besar. Meskipun wilayah seperti Rioja, Priorat, dan Rueda terkenal dengan wine berkualitas tinggi mereka, yang mengejutkan adalah bahwa Spanyol adalah produsen wine terbesar kedua di dunia setelah Italia. Fakta bahwa Spanyol adalah produsen wine terbesar kedua di dunia menunjukkan betapa pentingnya peran negara ini dalam industri anggur global. Spanyol tidak hanya memiliki banyak varietas anggur yang beragam, tetapi juga menghasilkan wine dengan kualitas tinggi yang dinikmati oleh banyak pecinta wine di seluruh dunia. Ketika Anda menikmati segelas anggur Spanyol, Anda tidak hanya menikmati rasanya yang lezat, tetapi juga merasakan keindahan dari bentang alam luas di mana kebun anggur tumbuh. Peran penting Spanyol dalam menjaga dan mempromosikan industri wine menunjukkan dedikasinya untuk menjaga warisan sejarahnya dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi dan budaya global. Keseluruhan, Spanyol adalah negara yang berperan besar dalam melestarikan dan mengembangkan industri anggur di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.